Jadi ketika reformasi, lalu ketika banyak kekuatan-kekuatan mendeklarasikan partai politik, ya, termasuk almarhum Mochtar Papahan, dia sebelumnya kan sudah mendirikan Serikat Buruh, ya, dan dia pada waktu itu mendeklarasikan Partai Buruh. Nah, kita petani waktu itu lebih fokus kepada bagaimana membangun gerakan petaninya, serikat petaninya, tapi kita tidak masuk ke gerakan politiknya. Nah, dan kita menguruslah terus serikat petani kita ini. Dan perlu dilihat, ya, dalam perjalanannya tentunya ya kita tahu ya politik, dan kita berpikir ya kita dengan gerakan rakyatnya, gerakan serikat petani ini bisalah membawa perubahan yang menyeluruh, demikian. Dan kita ya dalam prosesnya ini selain daripada mengusung tadi deklarasi PBB ya, hak petani, juga mengusungkan kebijakan-kebijakan, termasuk soal akhirnya kita berhasil mendorong undang-undang pangan, ya, memasukkan poin tentang kedaulatan pangan dalam undang-undang pangan tahun 2012 nomor 18. Bahkan pun sebelum lahirnya deklarasi PBB ini, kita Serikat Petani Indonesia sudah berhasil mendorong lahirnya apa yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Iya, dan kita tahun 2009 sudah berhasil mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dan lagi kita berhasil mempertahankan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 dipertahankan, tidak dirubah, karena banyak kekuatan-kekuatan global tadi itu tidak berhasil ya merubah itu gitu. Yeah. Dan kita juga melalui Mahkamah Konstitusi banyak membatalkan undang-undang, termasuk undang-undang investasi yang mau menempatkan tanah itu 90 tahun HGU-nya. Nah, ini perjalanan kita. Dan tentunya di internasional juga, ya, kita banyak berinteraksi dengan para pemimpin-pemimpin negara yang mendukung perjuangan kita, ya, baik di Afrika, Latin Amerika, bahkan di Eropa juga. Nah, dan di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, ya, kita melihat Serikat Petani ini nggak cukup perjuangan kita ini dengan perjuangan dengan Serikat Petani, karena kita melihat ya kekuatan politik dan politik di negeri kita ini semakin dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kapital global tadi. Iya. Ya, kebijakan-kebijakan ada kita buat, bahkan sudah masuk RPJMN pun, ya, misalnya tentang reforma agraria, ya, kita ajukan seperti yang terlihat di dalam tetapi tidak dilaksanakan. Jadi kita melihat kekuatan-kekuatan politik tidak konsisten mendukung ini, ya, juga birokrasi dan pemerintah daerah, eksekutif, legislatif lainnya. Bahkan yang paling terparah lagi, ada semacam arus balik, ya, untuk merubah, ya, kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah kita perjuangkan, yang sudah memproteksi petani. Yeah. Gitu. Misalnya undang-undang pangan tadi, undang-undang perlindungan hak asasi petani, ya, dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja. Dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja. Itu. Kacamata petani melihat itu seperti apa nih, Bang? Ini agak beda. Kita melihat itu jelas ya kekuatan politik tadi ya. Jadi undang-undang yang ada tidak dilaksanakan, komitmen yang sudah ada pun tidak dilaksanakan, ya. Bahkan mau dirubah. Nah, ini adalah menunjukkan tidak adanya kekuatan politik yang sungguh-sungguh, yang kuat memang memperjuangkan kehidupan petani kita, rakyat kita, bahkan negeri kita ini, kalau menurut saya.
ya, karena nyata sekali kayak konstitusi kita pun waktu itu dirubah kan, ya, di awal reformasi ini yang sesungguhnya itu adalah benteng dari kehidupan ekonomi kita, ya. Itu jadi karenanya kita sejak tahun 2016 sudah serius ya mau membuat partai politik ya. Waktu almarhum Mochtar Papahan ada 2017 ya sudah mau kita hidupkan kembali, tetapi ketika itu ada beberapa hal ya membuat tidak jadi ya, dan barulah ketika di tahun 2021 kemarin ya, 2001 di bulan Juni kita memutuskan bersama dengan Serikat Buruh bagaimana kita membangun partai, dan kita memilih Partai Buruh yang sudah ada itu untuk kita hidupkan kembali lagi. Kenapa kita memilih berkolaborasi dengan para serikat-serikat buruh ini, Bang Henry? Ini asik ini, karena petani ya dengan serikat buruh. Kenapa justru memilih berkolaborasi dengan satu wadah partai politik yang disebutkan tadi? Ya, karena kita lihat inilah memang lapisan masyarakat, golongan masyarakat kita yang memang terhisap ya, ditindas oleh kekuatan kapital sekarang ini ya. Jadi buruh kehidupannya semakin parah, terutama lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Dari kerja permanen menjadi kerja outsourcing ataupun kerja serabutan jadinya ya, kalau bahasa apanya ya. Belum lagi jaminan-jaminan sosial lainnya yang terus dikurangi ya. Kemudian jadi petani tidak bisa karena tanah tidak ada, dan kalaupun bertani ada harganya semakin tidak katakanlah menguntungkan petani ya, dan alam semakin rusak ya. Nah, jadi ya menurut kita ya petani dan buruh adalah satu golongan yang memang harus memperjuangkan kepentingannya, memperjuangkan ya kehidupan ini, karena ini adalah lapisan yang terbesar ya sesungguhnya dalam kehidupan kita ini yang sampai hari ini masih mengalami ya kemiskinan, ya kelaparan, bahkan ya ketertinggalan lainnya. Oke. Jadi inilah yang mendasari kita, yang mengapa kita harus bersatu, para buruh, petani, nelayan, ya orang-orang yang ada tinggal di pedesaan maupun orang-orang yang terlantarkan di perkotaan ini, ya, dan orang-orang yang tergusur lainnya, ya para masyarakat adat ya, dan juga yang para katakanlah masyarakat-masyarakat, komunitas-komunitas yang mau memperjuangkan lingkungan hidupnya. Ini yang kita ajak dalam partai kita ini. Iya, ini kan unik nih Bang Henry, luar biasa nih. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran para petani, nelayan, dan buruh tadi agar turut berpartisipasi dalam berkecimpung mendukung pergerakan dari partai politik ini tadi. Bahwasanya kita melihat bahwa sekarang ini sifat apatis masyarakat nih Bang Henry. Agak kita lihat juga nih bahwa kalau kami di lapangan itu melihat kepedulian terhadap dunia perpolitikan ini cukup dirasakan oleh masyarakat ini agak acuh. Nah, ini bagaimana nih kira-kira kita bisa kembali membangun dan merangkul perspektif bahwa masyarakat petani, masyarakat buruh ini agar mereka kembali menentukan arah mereka. Ya, jadi kita dua katakanlah kategori yang kita kerjakan. Pertama, kita ini adalah punya sudah sejarah panjang ya dalam berjuang ya, yang berhimpun dalam serikat petani, serikat-serikat buruh, serikat-serikat pekerja, nelayan tadi ya, dan kita merasakan betapa perjuangan kita selama ini sebenarnya sudah menunjukkan tingkat kemajuan. Kita berhasil mendorong lahirnya undang-undang, kita berhasil mempertahankan undang-undang yang kita perlukan,
dan kita berhasil membatalkan undang-undang yang tidak kita inginkan, termasuk tadi ya undang-undang Cipta Kerja itu sudah batal ya, kita judicial review. Jadi sekarang posisinya inkonstitusional. Ya. Jadi itu. Dan kedua, dari segi kehidupan nyata kita sudah merasakan betapa perjuangan kita sudah bisa mendapatkan tanah sebenarnya. Ya. Bagi petani bercocok tanam yang lumayan, ya. Dan bagi buruh sendiri pun setelah berhimpun di Serikat Buruh, Serikat Pekerja sudah merasakan sebenarnya kemarin mulai perbaikan kehidupan itu. Gitu. Nah, hanya saja karena kita kurang kuat, ya, kurang mempunyai kekuasaan, jadi kita merasa penting ini memperluas lagi ke kemampuan kita, pengaruh kita, kekuatan politik kita, ya, di dalam membuat undang-undang, dalam menegakkan undang-undang dan menjalankan undang-undang itu untuk membawa kebaikan kehidupan kita, rakyat, masyarakat ini dan alam kita ini. Itu. Nah, yang kedua, kita mau mengajak kepada orang-orang yang belum bergabung di serikat kita bahwasanya masa depan kita ini ataupun kehidupan kita sekarang ini sedang terancam ini. Kalau kita tidak bergerak, bangkit, kita bukan dalam keadaan aman. Kita tidak baik-baik saja. Tidak dalam keadaan baik-baik saja sekarang ini, gitu. Ya, baik itu ancaman terhadap krisis pangan, ya, krisis energi, ya, karena ini salah, ya, mendorong orang menjadi suatu kehidupan yang rakus, ya, dan juga krisis kehidupan alam kita ini. Ya, bencana alam apa sebagainya ini kan akibat daripada kesalahan pembangunan. Ya, kita juga akan terancam dalam perang karena di balik perang ini sesungguhnya kan ini adalah perang perebutan kekayaan alam ini. Nah, ini yang mau kita ajak ya, dalam partai buruh ini. Makanya kita mendorong terjadinya perombakan pada sistem kehidupan kita, ekonomi kita, ya. Kayak kita dorong reforma agraria, menata kembali terhadap penguasaan, pengelolaan terhadap tanah kita ini supaya lebih adil, ya, untuk kebutuhan dasar kita, pangan kita, ya, supaya terbentuk apa yang disebut dengan kedaulatan pangan kita, ya. Dan juga kita bisa bekerja, para buruh-buruh ini bekerja di lahan-lahan pertaniannya maupun di usaha-usaha kita sendiri, ya, baik itu di usaha pertanian maupun di industri, karena sesungguhnya sekarang ini sudah terjadi ketimpangan industri yang memboroskan energi, yang memboroskan sumber alam kita ini dan mendorong manusia sangat rakus sekali untuk menghabiskan kekayaan alam kita ini. Akibatnya ini tadi ada orang 1 miliar lapar. Ada orang yang sangat miskin sekali, tapi ada orang yang punya kekayaan yang sangat ampun. Ada yang sudah naik superjet, ya. Ada orang yang sekarang ini katakanlah bagaimana dia untuk bertahan hidup pun sudah sulit. Dan ini bukan fenomena Indonesia, ini fenomena dunia. Nah, itulah saya pikir yang mengapa kita lahir, dan ini menunjukkan kita harus berdaulat. Rakyat harus memegang kendali politik. Kita tidak boleh biarkan kekuatan-kekuatan kapital global ini mengendalikan politik ini, global ini. Ya, Partai Buruh seperti apa? Ya, ini kita Partai Buruh akan mendorong, ya, kedaulatan rakyat, kedaulatan negeri kita ini dalam mengatur kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kita ini. Makanya ya, agar supaya terjadinya keadilan, ya, distribusi terhadap kekayaan alam kita, ya, terus diberikannya kesempatan kepada semua orang, ya, dan dikelolanya alam ini supaya bisa membuat kesejahteraan bagi kita, rakyat Indonesia. Satu lagi nih, Bang.